sekaligus bakal menyajikan pertandingan yang sangat besar. Match of the match, laga yang paling penting yaitu pertandingan antara Persib Bandung versus Persija Jakarta. Papan atas BRI Super League sangat sengit. Kalau kita ibaratkan sama Liga Top Eropa, BRI Super League ini bak kompetisi Serie A karena persaingan antar tim khususnya di papan atas sangat ketat dan saling kejar mengejar poin. Kalau sampai ada salah dikit, dapat hasil imbang apalagi kalah, otomatis bikin perjalanan klub yang bersangkutan untuk tetap berada di jalur juara jadi menjauh. Dan terbaru, situasi ketat ini diperparah setelah Persib Bandung gagal meraih kemenangan di laga pekan ke-16 BRI Super League ketika lawatan mereka ke kandang Persik Kediri. Yang mana di laga tersebut, Persib harus puas mengakhiri pertandingan dengan skor 1-1 setelah Persik Kediri menyamakan kedudukan di menit akhir. Yap, kemenangan di depan mata Persib harus sirna di Kediri. Dan di sini bukan cuma 3 poin yang harus direlakan oleh Persib, tapi juga posisi puncak klasemen sementara yang sekarang harus diambil alih lagi oleh Borneo FC. Wow. Dan tentunya situasi ini menarik untuk kita bahas. Kenapa? Karena situasi sekarang memang jadi situasi yang seru buat kita sebagai fans. Tapi kalau buat Malut United, Persija Jakarta, Borneo FC, dan tentunya Persib Bandung, situasi ini jadi situasi yang rawan banget dan jadi ujian yang sesungguhnya untuk menguji konsistensi mereka. Kenapa? Nah itu Pak, yang bakal kita bahas sekarang. Kalau gitu, bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Yakung Sayuri, Jodiano, Borneo tidak menyerang, yang membuat sadar gelora Bandung Lautan Api bergemuruh. Jadi kalau kita bahas situasi papan atas di pekan ke-16 ini benar-benar sengit karena tim yang sekarang menghuni posisi 4 besar punya selisih poin tipis antar satu dengan yang lainnya. Mulai dari Persija Jakarta yang mendapatkan kemenangan atas Persijap Jepara di GBK. Yang uniknya dalam kemenangan tersebut, 2 gol yang dicetak justru oleh pemain muda mereka, yaitu Arliansyah dan Aditya Warman. Kemudian Borneo FC, setelah 4 laga sebelumnya mereka gagal mendapatkan kemenangan, akhirnya di laga melawan PSM Makassar kemarin, mereka mendapatkan kemenangan dramatis. Epic comeback di menit akhir dengan skor 2-1. Lanjut Malut United, mereka juga nggak kalah ngeri Pak. Walaupun lawan yang dihadapi di pekan ke-16 ini adalah PSBS Biak yang statusnya sekarang menghuni papan bawah klasemen, tapi kemenangan mereka ternyata gak nanggung karena mereka berhasil menang dengan skor 6-2. Dan uniknya, kemenangan tersebut dihasilkan oleh Persib Connection karena 5 dari 6 gol yang dicetak dihasilkan oleh ex pemain Persib mulai dari Gustavo Franca, Tirondel Pino, David da Silva, Ciro Alves, bahkan Freds Butuan. Dan tentunya yang paling terbaru adalah Persib Bandung. Di pekan ke-16 Persib jadi satu-satunya tim yang mendapatkan hasil imbang. Dan di laga melawan Persik Kediri ini bisa dibilang Persib memang sangat kesulitan. Mereka kesulitan mengembangkan permainan, harus bermain dengan 10 pemain, bahkan gameplay yang diciptakan pun seolah bukan Persib yang biasanya kita kenal. Walaupun Persib sempat unggul 1-0 berkat gol dari Sadil Ramdhani, tapi memang permainan yang ditampilkan Persib rasanya bikin mereka gak layak buat mendapatkan kemenangan. Ditambah lagi kartu merah yang gak perlu dari Sadil Ramdhani, ibarat dia di laga itu from hero to zero. Karena hal tersebut makin memperparah keadaan untuk Persib bisa mendapatkan kemenangan. Dan bener aja, gol menit akhir dari Persik Kediri seolah menghukum Persib yang sejak menit awal mainnya gak maksimal, gak fokus, dan seolah gak ada ambisi yang serius untuk tetap mempertahankan posisi puncaknya. Dan kalau kita lihat perjuangan yang paling berat di pekan ke-16 ini adalah Persib Bandung. Kenapa? Karena Persib menghadapi laga melawan Persik Kediri ini dengan adanya tekanan secara psikologis. Gara-gara jarak poin di antara klub 4 besar memang berdekatan, alhasil ketika 3 tim lainnya menang dan Persib belum memainkan pertandingan, maka posisi Persib langsung longsor ke peringkat 4. Dan mau gimana pun, situasi tersebut tetap jadi tekanan secara psikologis. Dan entah mungkin mereka beneran terganggu secara psikologis atau kenapa, tapi rasanya di laga tersebut seolah Persib gak menunjukkan mentalitas yang seharusnya, yang biasanya Persib selalu haus untuk cetak gol, untuk menciptakan peluang, atau setidaknya menampilkan permainan yang enak ditonton. Ini gak ada. Kalau case-nya ketika mereka kalah lawan Malut United, oke, bisa dipahami, alasannya adalah karena mereka kelelahan.
Tapi kalau sekarang, rasanya nggak ada alasan yang bisa diterima. Bahkan situasi sulit ini nggak cuma terjadi di laga lawan Persik Kediri. Tapi di laga sebelumnya, ketika lawan PSM Makassar pun secara kualitas permainan, Persib nggak menunjukkan permainan yang cukup baik. Itu problem yang harusnya bisa segera ditangani oleh Coach Boyan Hodak. Dan kalau kita bicara soal peluang, pada dasarnya keempat tim yang bersaing di empat besar ini sama-sama punya peluang yang sama-sama punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mulai dari Malut United. Walaupun secara permainan sebenarnya Malut United ini bukan tim yang bisa menampilkan permainan cantik dan menjanjikan di setiap laganya. Banyaknya faktor yang bikin mereka bisa menang adalah efektivitas. Tapi memang itulah yang jadi keunggulan mereka. Apalagi mereka bisa menjaga efektivitas permainan tersebut secara konsisten. Terbukti dari 10 laga terakhir, mereka belum pernah merasakan yang namanya kekalahan. Maka jelas itu jadi alasan yang kuat untuk Malut United bisa jadi salah satu kandidat kuat buat berjuang sampai akhir musim untuk meraih gelar juara. Kemudian Persija Jakarta, mereka sangat tajam dalam hal produktivitas. Terbukti sampai pekan ke-16 ini, mereka jadi tim dengan jumlah gol yang terbanyak dan punya selisih gol yang paling tinggi di antara tim yang lainnya. Terus Borneo FC, walaupun bisa dibilang mereka sempat kehabisan bensin di 4 laga terakhir sebelum pekan ke-16 ini, tapi dengan kemenangan yang mereka dapatkan atas PSM Makassar, itu jadi motivasi lebih buat mereka di laga-laga berikutnya, supaya bisa kembali ke jalur win streak-nya lagi. Dan Persib Bandung, jelas gak usah diraguin lagi. Secara kualitas, secara materi pemain, dan secara permainan, bisa dibilang Persib ini punya semuanya. Mereka punya pemain kelas dunia kayak Tom Haye dan Eliano Renders, kedalaman skuad mereka sangat bagus, kemudian pengalaman Boyan Hodak yang sukses membawa Persib juara di 2 musim terakhir, rasanya semua faktor itu memang jadi faktor yang bikin Persib sebenarnya punya kans yang paling kuat di antara kandidat yang lainnya untuk menjadi juara. Dan dengan semua peluang tersebut, pada dasarnya yang paling menentukan adalah konsistensi. Siapa yang paling stabil mendapatkan hasil positif di setiap laganya, siapa yang paling stabil menjaga kualitasnya, dan siapa yang paling stabil menjaga performanya di tengah tekanan, itu yang punya peluang paling besar untuk bisa mendapatkan gelar juara di akhir musim nanti. Karena dengan situasi yang seketat sekarang, satu hasil kalah ataupun imbang aja, itu pasti langsung berpengaruh sama posisi di klasemen. Dan terkadang yang jadi kunci utama di situasi sekarang, justru bukan taktik ataupun skema permainan, melainkan yang paling berpengaruh adalah mental. Dan satu sisi positif yang bisa kita dapatkan dari situasi ini untuk sepak bola Indonesia secara keseluruhan, yaitu situasi ini jadi pertanda bahwa kualitas Liga Indonesia benar-benar naik levelnya. Berbagai macam terobosan dan regulasi, khususnya regulasi terkait penambahan kuota pemain asing, jelas jadi faktor yang paling mempengaruhi. Karena dengan situasi ketat ini, artinya gap kualitas antara satu tim dengan tim yang lainnya tentu sangat tipis, sehingga hal ini memang berdampak positif untuk setiap tim yang kalau memang mereka mau bersaing, maka mereka harus melakukan effort dan peningkatan kualitas yang lebih tinggi lagi daripada biasanya. Tapi kalau prediksi gua, situasi ketat ini gak akan bertahan terlalu lama. Bakal agak melonggar di pekan depan nanti. Kenapa? Karena pekan depan nanti jadi laga terakhir di putaran pertama, sekaligus bakal menyajikan pertandingan yang sangat besar. Match of the match, laga yang paling penting yaitu pertandingan antara Persib Bandung versus Persija Jakarta. Nah, pertandingan ini jelas bakal menentukan langkah kedua tim ke depannya. Satu sisi, Persija Jakarta datang ke Bandung dengan membawa motivasi tinggi. Mereka punya modal lini serang yang produktif, dan jelas ambisi mereka selain untuk memenangkan laga bergengsi, tapi juga dengan harapan supaya bisa menjauh dari Persib atau bahkan mengkudeta puncak klasemen. Sedangkan satu sisi lainnya, Persib Bandung jelas di laga ini bisa dibilang lebih diunggulkan karena pertama, mereka main home, pemain bakalan lebih enjoy, Bobotoh udah pasti bakal memberikan dukungan 200% di Stadion GBLA nanti. Bahkan kabarnya, Viking juga udah mempersiapkan koreo spesial yang akan ditampilkan di laga nanti sebagai pemantik semangat para pemain Persib, sekaligus sebagai usaha untuk menjatuhkan mental lawan. Kemudian Persib juga diuntungkan karena Persija datang ke Bandung tanpa diperkuat 2 pemain andalannya, yaitu pertama Rio Matsumura. Cuman kalau Rio mungkin nggak terlalu jadi masalah besar buat Mauricio Souza karena mereka masih punya banyak nama lain yang berkualitas juga di lini depan. Tapi satu pemain lainnya yang harus absen adalah Fabio Calonego. Nah, kalau Fabio ini jelas jadi kerugian besar karena dia punya peran dan posisi yang vital di lini tengah Persija Jakarta. Dan Persija juga untuk posisi gelandang tengah ini memang nggak dibekali dengan pemain pengganti yang kualitasnya sepadan dengan Fabio. Artinya jelas ini jadi situasi yang makin menguntungkan buat Persib Bandung. Tapi Persib juga punya tantangan yang cukup menyulitkan karena di 2 pertandingan terakhir mereka gak bisa menampilkan permainan yang baik. Maka itu pun jadi hal yang membayang-bayangi situasi skuad Persib sekarang.
Cuman kita nggak tahu kejutan apa yang nantinya bakal terjadi. Tapi yang jelas, mau bagaimanapun hasilnya nanti, harusnya hasil dari pertandingan tersebut bakal berpengaruh sama situasi papan atas saat ini. Entah keduanya sama-sama tertahan, atau justru di antara keduanya bakal ada yang menjauh dari perburuan gelar juara. Sama satu lagi, di laga lain Malut United juga bakal menghadapi lawan yang gak gampang, yaitu Persebaya Surabaya. Karena Persebaya di 2 laga terakhirnya lagi ada dalam tren yang sangat positif dengan meraih 2 kemenangan beruntun. Plus yang paling penting dan paling berbahaya adalah di laga lawan Malut nanti, mereka bakal ditangani oleh pelatih barunya, yaitu Bernardo Tavares. Artinya situasi tersebut jelas jadi situasi yang gak mudah juga buat Malut United bisa mendapatkan kemenangan atas Persebaya Surabaya. Jadi itu penjelasan tentang situasi betapa ketatnya papan atas klasemen BRI Super League setelah pekan ke-16 ini selesai. 4 tim yang bersaing ketat di papan atas yaitu Malut United, Persija Jakarta, Borneo FC, dan Persib Bandung masih punya kans yang sama besarnya untuk menjadi juara Liga Indonesia. Perjalanan masih panjang, masih ada setengah musim lagi, dan yang paling menentukan sekarang adalah tim mana yang bisa menjaga konsistensi performanya sampai akhir musim nanti. Oke, gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidane Fatoni. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!